Selamat pagi murid Ibu kelas 3C. Walaupun kita masih daring, tetaplah semangat ya anakku ya. Jaga selalu kesehatan dengan memakai masker dan rajin mencuci tangan. Oke anakku. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 2. Sekarang kita anakku sudah tema 2 ya, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, ya nak. Kita sekarang sudah tema 2, buku tema 2 ya nak. Anak ibu semua, kamu sudah banyak belajar di buku tema 1 bukan? Tentu kamu sudah banyak yang kamu ketahui. Karena kamu anak yang pintar-pintar semua. Sudah banyak yang kamu ketahui di buku tema 1. Ya anakku? Sekarang kita belajar tema 2. Yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Juga manfaat tumbuhan bagi manusia. Bagi kita. Manfaat tumbuhan itu bagi kita. Dan menyayangi tumbuhan dan hewan. Seperti halaman 1. Ya, seperti halaman 1 nakku, kita lihat dulu di situ buku kita, nanti kamu lihat ya nak ya. Di situ banyak tumbuhan, banyak hewan. Ada juga di situ gambar apa? Manusia. Nah, tentu hewan itu dan tumbuhan itu harus kita rawat, harus kita jaga. Karena itu banyak manfaatnya bagi kita. Banyak kegunaannya bagi kita. Ya anakku ya. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan itu sangat banyak gunanya bagi kita. Sangat banyak guna tumbuhan itu bagi kita anakku. Apa guna tumbuhan itu bagi kita? Apa guna tumbuhan bagi kita anakku? Siapa bisa? Tentu anak ibu pasti bisa ya. Sebagai sumber makanan. Sebagai sumber makanan kita anakku. Terus bahan baku industri. Peralatan rumah tangga. Kemudian pakaian. Nah itu manfaat tumbuhan itu bagi kita. Sangat banyak manfaatnya bagi kita. Nah untuk itu kita apai tumbuhan itu anakku? Tentu kita rawat. Tentu kita jaga ya. Nah coba ibu bertanya, apakah yang terjadi apabila tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Coba dulu si Albert. Siapa bisa? Siapa bisa menjawab lagi? Si Nathan coba. Si Boas. Bisa nggak menjawab? Apakah yang terjadi apabila tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Apa persen? Jawab enak ya. Kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kita itu, tentu udara segar untuk kita hirup tidak ada. Udara yang kita hirup itu berasal dari tumbuhan, ya. Udara yang kita hirup itu nakku berasal dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu perlu kita jaga, ya. Perlu kita rawat. Bagaimana cara merawatnya nakku? Bagaimana cara merawat tumbuhan itu? Tentu anak ibu tahu bagaimana cara merawat tumbuhan itu. Coba dulu si Bima. Bagaimana cara merawat tumbuhan itu nak? Si Dika. Si Erlangga. Si Frederick. Gabriel. Nah itu semua bisa menjawab. Bagaimana cara merawat tumbuhan itu nakku? Ya. Bagaimana caranya? Tentu meniram. Meniramnya. Kemudian memberi apa nak? Memberi pupuk. Jadi kalau sudah banyak tanaman atau tumbuhan itu di sekitar kita, kita sudah cukup udara. Yang kita hirup udara yang bersih. Ya nak ya. Sekarang kita coba dulu membaca puisi, membaca dongeng, yaitu pohon apel yang tulus.
pohon apel yang tulus kita baca nanti di rumah anakku ya, halaman 2, pohon apel yang tulus. Nah, sesudah itu nanti setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus itu, Dayu ingin membantu ibu. Setelah kamu membaca dongeng itu, kemudian Dayu atau kamu ingin membantu ibu. Nah, kamu mengumpulkan daun-daun yang kering dan menyapu halaman yang bersih. Ya. Lalu dikumpulkannya daun-daun yang kering. Untuk apa daun-daun yang kering itu nak dikumpulkan si Dayu? Nah, si Dayu menggunakan daun-daun itu untuk belajar, ya. Si Dayu itu menggunakan daun-daun itu untuk belajar, bukan dibuang, ya. Ia belajar mengenai sifat pertukaran penjumlahan, ya. Dia belajar sifat pertukaran penjumlahan. Nah, contohnya anakku, pertukaran penjumlahan, perhatikan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ya. Lalu 15 tambah 35 sama dengan 50. Ya. Jadi 35 tambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Jawabannya sama dengan 50. Itu namanya pertukaran apa anakku? Pertukaran penjumlahan. Contoh yang kedua misalnya 15 tambah 20 sama dengan 35. 20 ditambah 15 sama dengan 35. Jadi 15 tambah 50 sama dengan 15 tambah 20 sama dengan 20 tambah 15, ya. Ibu ulang sekali lagi anakku ya. 15 tambah 20 sama dengan 35. 20 ditambah 15 sama dengan 35. Jadi 15 tambah 20 sama dengan 20 tambah 15. Ini namanya sifat pertukaran penjumlahan anakku. Sifat pertukaran penjumlahan. Oke nak? Nah, itulah dulu penjelasan Ibu Situmorang pada hari ini anakku ya. Nanti baca dongeng halaman 2 dan 3. Baca dongeng halaman 2 dan halaman 3 untuk menjawab halaman 4. Ya. Untuk menjawab halaman 4. Karena itu tugasmu. Tugas kamu halaman 4 1 sampai 5, ya. Dan kemudian halaman 7 nomor 1 sampai 5. Halaman 7 nomor 1 sampai 5 yaitu pertukaran penjumlahan. Oke nakku? Jadi tugasmu ada 2 ya nak ya. Tulislah dengan bagus, dengan rapi, lalu kirimlah ke ibu. Oke nakku? Tetap semangat anakku ya. Terima kasih.